Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan berbagai nikmat pada kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai hamba yang lemah ini mampu mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dapat mengisi sisa hidup ini dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf Ustadz Mulyadi Qasim tidak bisa hadir, dan tadi malam ya, hampir jam 9 lebih baru dikasih tahu bahwa untuk menggantikan di pagi hari ini ya. Sebagaimana biasa dalam kajian kita itu tidak akan jauh dari mawaris ya, tentang harta, supaya tidak tumbang tindih dengan materi-materi yang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia ini masih dalam tanda kutip bingung ya. Masyarakat kita itu bingung, terutama dalam membagi harta waris. Karena masyarakat Pulau Jawa masih mengedepankan bahwa harta adalah milik mereka berdua, sehingga ketika suami meninggal harta semuanya dikuasai oleh istri, istri meninggal dikuasai oleh suami. Baru ketika dua-duanya meninggal baru ada pembagian waris. Kalau kita lihat dari kacamata Islam, ini tidak benar ya, ini tidak benar. Karena bisa jadi di sana ada kezaliman. Kenapa? Ya, rata-rata kalau istri meninggal, suami menikah lagi. Rata-rata ya, rata-rata berarti tidak semua. Ya. Kalau yang tidak ada kemauan ya susah kan gitu. Ya, mungkin melihatnya lebih keamanan, lebih keselamatan. Nah, kemudian ketika suami meninggal, istri rata-rata tidak mau menikah lagi kecuali terpaksa. Ya, berarti terpaksa. Nah, ini juga satu fenomena yang ada. Sehingga ketika terjadi seperti itu, bisa jadi suami berbuat dolim atau istri juga berbuat dolim yang telah ditinggal oleh pasangannya. Karena harta yang ditinggalkan karena merasa miliknya ya, sehingga dia akan seluas-luasnya memanfaatkan harta itu. Padahal harta itu adalah bisa jadi hak anaknya, hak mertuanya, hak orang lain. Nah, ini yang harus kita luruskan. Maka Islam mengatur dalam hal waris ini adalah kalau warisan itu adalah harta yang menjadi milik almarhum atau almarhumah setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, bayar utang dan menunaikan wasiat, dan itu akan jatuh pada pihak lain yaitu ahli warisnya. Itu. Nah, yang sampai sekarang barangkali yang masih sering menjadi permasalahan adalah harta bawaan dan harta gonogini dalam bahasa Jawa ya, atau harta seguna sekaya ya, dalam bahasa yang lain, atau bahasa Indonesia harta bersama. Ini yang menjadi masalah. Nah, karena perkawinan sebetulnya tidak serta-merta mengikat antara harta. Perkawinan adalah menghalalkan yang haram menjadi halal, yaitu suami istri. Tapi apakah harta itu juga menjadi serta-merta menjadi miliknya? Kan tidak, kan gitu. Maka dari itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus mengetahui apa yang kita miliki.
Maka yang paling mudah adalah harus tahu mana yang disebut dengan harta bawaan. Harta bawaan itu sebenarnya harta pribadi. Ya, ini juga harus jelas. Ya. Harta bawaan suami itu apa? Harta bawaan istri itu apa? Sehingga yang namanya harta bawaan itu adalah milik penuh dan berkuasa penuh. Jadi mau diapakan? Itu tidak harus minta izin sebetulnya kan gitu. Kalau harta penuh tidak izin mama istri punya harta bawaan dapat warisan dari orang tuanya. Dan itu sebetulnya leluasa bagi istri untuk mentasarufkan, ya, yaitu untuk membelanja dimanapun, mau sedekah kepada siapa itu sebetulnya ya bebas, termasuk suami kalau dia punya harta bawaan. Nah gitu. Harta bawaan itu yang mana? Ya harta yang didapatkan selain sebelum atau setelah bisa ya. Sebelum nikah dia sudah punya harta pribadi, atau setelah nikah mendapatkan hibah, mendapatkan hadiah, mendapatkan warisan, itu bisa disebut dengan harta bawaan. Nah sekarang bagaimana harta bersama? Ini selalu bingung kan gitu. Harta bersama ada yang mengatakan bahwa keluarga atau suami istri itu bisa dikatakan kalau bahasa muamalah itu syirkatul abdan. Syirka abdan. Syirka yang sifatnya adalah keahlian aja, badan, jiwa, jasadnya gitu, badan gitu. Bahwa ada orang berserikat, ya, bertiga mengerjakan sesuatu. Jadi yang disikatnya adalah tenaganya saja, orangnya. Ya, sama dengan suami istri. Maka dalam ayat Al-Quran dikatakan, ada dalam sebuah ayat dalam Al-Quran dikatakan di sana yang ujungnya itu lirijali nasibun mimaktasabu walinisai nasibun mimaktasabna. Jadi bagian laki-laki punya hak terhadap apa yang telah dia usahakan. Perempuan juga punya hak terhadap apa yang dia usahakan. Nah dalam rumah tangga itu kan ada pembagian tugas. Maka kadang-kadang ada yang bersikukuh, istri kan nggak kerja di rumah saja gitu kan. Nah, ini kadang-kadang kasihan istri. Di rumah itu kerjaan tidak kecil, tidak ringan. Di rumah itu berat. Bapak aja minggu di rumah suruh ngasuh anak itu, kuat nggak Pak seharian? Ya, kalau bapaknya ini masih muda-muda gitu, yang muda-muda memang gitu. Terus gantian nih, papa minggu libur kerja, gantian papa yang ngurus anak sehari aja dalam seminggu, pasti nggak betah Pak, nggak bisa. Ya. Ketika mandi harus mandiin gitu kan, makan disuapin, bikinin susu, digendong, nemenin tidur dan sebagainya, nggak akan bisa. Ya, nggak bisa. Tapi kadang-kadang begitu, ada orang yang berpikir begitu. Lah istri kan nggak kerja apa-apa katanya gitu. Kerjanya istri itu nggak kelihatan Pak. Tapi nggak ada istri, kelimpungan. Tuh. Makanya kalau ingin ringan, tambahlah gitu. Tambahlah rezekinya Pak, tambah istrinya gitu. Tambah rezekinya supaya bisa mempekerjakan orang lain gitu loh. Jangan ditambah istrinya, ribet gitu. Nah, itu yang terjadi. Ya kan? Nah, ini yang ada masalah di kita gitu lah. Maka ketika ada orang yang meninggal bingung nih harta yang mana. Kalau bicara waris nggak bicara harta yang sebelumnya. Kalau pembagian harta waris itu yang penting adalah sudah diketahui mana harta almarhum, mana harta almarhumah, setelah dikurangi A, B, C baru tuh hak ahli warisnya. Makanya kalau Bapak Ibu membaca kitab-kitab waris itu nggak pernah dibahas tentang harta. Ya, nggak ada harta bawaan, harta bersama kan nggak ada. Itu dalam sisi-sisi yang lain. Yang itu yang lain. Ya ketika bicara waris ya sudah, mana harta almarhum gitu saja. Maka yang lebih tahu adalah keluarga.
suami istri. Maka pertemuan yang lalu saya katakan sebaiknya buatlah kesepakatan, buatlah perjanjian antara suami istri itu, harta ini seperti apa? Apakah 50-50 sepakat tanda tangani? Apakah 65-35 sepakat tanda tangani? Kan bisa dilihat dari apa kerjasama ini antara suami istri itu, ya, walaupun itu adalah hasil dari pekerjaan. Kenapa? Yang tadi saya katakan, suami bekerja di kantor, di instansi, di perusahaan dan sebagainya, istri di rumah pun punya pekerjaan, gitu loh. Ini yang kadang-kadang dilupakan, seolah-olah istri tidak punya apa-apa, sehingga ketika suami meninggal bagian istri cuma 1/8, makanya nggak dibagi-bagi. Kan itu yang ada di Pulau Jawa nih, ya. Ketika suami meninggal maka semua harta dikuasai istri untuk keperluan keluarga, ya. Biasanya istri lebih baik, Pak, gitu. Kalau yang baik maksudnya, ya. Lebih baiknya apa? Nggak neko-neko, nggak macam-macam, harta paling digunakan untuk anak-anaknya saja, gitu. Jarang kan istri yang untuk apa main-main gitu kan, jarang kayak gitu. Tapi kalau suami kan ada peluang gitu, belum tentu melakukan tapi ada peluang. Nah, peluang itulah yang tergantung pada orangnya kan gitu. Nah, ini yang terjadi. Maka dari itu saya sarankan di sini, buatlah kesepakatan. Nanti kalau anaknya udah gede-gede ya nanti kasih tahu sama anaknya, nih buat kesepakatan bahwa harta yang ada di rumah ini harta yang bersama, ya Pak, ya. Ya kalau yang tadi, kalau Bapak itu bisa membuat inilah ada rincian, ini harta Bapak ABC, ini harta bawaan, harta Ibu ABC, ini harta bawaan Ibu, ini harta bersamanya ini, ya. Satu saat meninggal dunia, apalagi sekarang ini orang meninggal tara beja-beja kan gitu, nggak pernah bilang-bilang mau meninggal itu gitu. Kalau mau meninggal bilang-bilang langsung dikasih tahu. Nah, rata-rata meninggal nggak ada yang bilang, malaikat pun nggak pernah bisikin sama kita. Nah, kita jadi nggak tahu, maka kita harus siap, ya, kapan saja. Nah, ini yang ingin terjadi kan itu, ya. Jadi kalau harta ini udah kelar, waris tuh gampang sekali gitu loh, ya, waris gampang. Biasanya jadi masalah kan yang ribut itu masalah harta. Nih hartanya yang mana kan gitu, harta suami yang mana, harta istri yang mana, harta bersama yang mana, nah kan gitu. Nah, kalau mengacu pada KHI, pada kompilasi hukum Islam atau hukum-hukum yang ada di Indonesia itu, bahwa kalau juga mengutip yang tadi, ya, lirijali nasibun mimaktasabu, apalagi Hasan mengatakan bahwa ada syirka abdan, seolah-olah itu syirka abdan. Jadi ada serikatnya untuk kerjasama dalam rumah, gitu kan? Karena suami mencari nafkah di luar, istri mengatur di rumah. Ini adalah kerjasama, ada mitra, ya. Jadi jangan dianggap adalah istri sebagai pembantu suami, tidak juga kan gitu. Jadi makanya istri itu adalah, dulu saya katakan, mitra, ya, pasangan, ya. Itu bukan yang lagi di depan, istri di belakang, tidak. Dulu saya pernah ilustrasikan bahwa suami istri bagaikan sepasang sepatu. Ketika yang kanan di depan, pasti yang kiri di belakang. Ketika yang kiri di depan, pasti yang kanan di belakang. Tidak ada bedanya, cuma ada fungsi aja. Maka kalau dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebetulnya laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Pelindung. Ya, jadi laki-laki harus bisa melindungi perempuan. Suami harus bisa melindungi istri. Nah, ini yang terjadi. Makanya ini yang harus kita luruskan, harus dipahami oleh keluarga. Kalau keluarga itu memahami, nggak akan terjadi, Pak, yang namanya gesekan tentang harta, nggak akan terjadi, asal jelas aja. Nah, makanya yang terjadi kan begitu. Akhirnya istri, ya, kesal, suami kesal dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi gitu, karena nggak jelas. Ya, makanya mulai sekarang lah gitu. Kalau ada atau ibu punya suami yang rada kaku begitu,
ini harta saya semua, silakan ibu minta gaji ibu per bulan. Ini itu bisa gitu. Umpamanya kalau mau keras-keras minta gaji itu. Emang cuma dulu mahar 5 gram cukup itu untuk seumur hidup kan gitu. Nah, iya kan? Mending 5 gram. Kan ada dulu yang nikah dengan mahar 10.000 rupiah. Ada nggak? Ada. Mahar 100.000 boleh nggak? Boleh. Gitu. Apalagi mahar cuma seperangkat alat sholat tuh. Ya, mending kalau seperangkat alat sholat beserta tempatnya, ya bagus kalau tempatnya masjid, musola gitu kan. Nah, ini cuma seperangkat alat sholat. Namanya alat sholat 5 tahun pasti rusak. Nah, kan nggak ada gitu. Nah, ini juga begitu Pak ya nih. Jadi kasihan ibu-ibu gitu. Ya, makanya rata-rata kan gitu. Ya, saya ulang lagi tadi, rata-rata yang terjadi adalah ketika suami meninggal harta belum dibagi-bagi. Ya, karena dia punya anggapan bagian istri cuma 1/8. Kalau istrinya 4, 1/8 bagi 4. Tuh. Tinggal di mana tuh? Nah, apalagi anak-anaknya ngertinya cuma begitu. Ya kan ibu dapatnya cuma 1/4, 1/8. Oh, ngertinya gitu doang gitu kan. Nah, makanya itu tuh. Makanya kalau ibu punya suami yang rada gitu, uang ibu simpen sendiri. Iya kan? Boleh kan gitu kan? Karena istri itu tidak punya kewajiban memberi nafkah pada suami. Ada nggak satu kalimat gitu? Kan nggak ada. Tapi yang namanya suami berkewajiban ya memberi nafkah. Apa yang kamu makan, dia makan. Apa yang pakai, dia pakai. Semua itu harus sama. Nggak boleh. Ada gitu. Maksudnya seimbang. Nah, tapi kan nggak ada dalam kehidupan rumah tangga itu istri mencari nafkah untuk suami. Maka bersyukurlah para istri Indonesia ini. Banyak istri-istri di Indonesia ini membantu suami, pahalanya double. Ya kan? Udah memberikan rizkinya, mengurus rumah tangganya kan itu. Kadang-kadang masih disakiti oleh suami. Kalau suaminya seling gitu. Seling, Pak, seling. Ya. Seling-seling ya, selingkuh gitu kan gitu. Nah, ini yang harus kita dudukkan gitu kan. Jadi kalau bapak dan ibu paham tentang harta yang dimiliki, insya Allah nantinya tidak akan ada masalah. Tidak ada. Ya gono gini itu atau bersama itu nggak akan ada masalah. Nah, makanya kalau suami istri rajin ke masjid, anak-anak rajin ke masjid, insya Allah damai. Betul nggak Pak? Yang kadang ada yang terjadi itu missnya itu aja. Suami rajin ke masjid, istri tara, nggak gitu. Bapaknya rajin ke masjid, baru dah tara. Nah, kenapa? Rata-rata masyarakat kita belajar agama di mana Pak? Di masjid. Kecuali yang kuliah di agama. Kalau Bapak Ibu lihat orang yang sekolah di agama dengan umum banyakkan mana? Umum. Yang kuliah agama dengan kuliah umum banyak mana? Umum. Bapak lihat aja. Kota Bogor itu mannya cuma ada 2. SMA-nya berapa? Itu yang Yasmin aja udah 10. Enggak tahu selanjutnya SMA. Nah, Madrasah Sanawiyah di Kota Bogor ada berapa? Negerinya 1. Yang Tegal Gundil kalau nggak salah. Nah, SMP negeri berapa Pak? Nah, udah 19 aja udah ada, nggak tahu 20-nya udah ada belum. Itu. Nah, dari situ udah kelihatan. Makanya penting yang namanya masjid, majelis taklim ya, musola adalah sarana untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Bapak Ibu sekarang kalau melihat bagaimana materi agama di sekolah umum ya, cuma 2 jam pelajaran per minggu, itu pun kalau full. Ada pesantren juga pesantren kilat nah gitu. Kalau yang umum kan pesantrennya kilat gitu ya, serba kilat kan gitu.
Nah ini Bapak dan Ibu, makanya didoronglah keluarga ini. Ya memang berat Pak ya, mendorong anak itu berat. Masih bisa mendorong anak orang lain. Aji gini gitu, anak sendiri ya sulit. Suruh jamaah pun sulit. Maka perlu pembiasaan dari kecil. Ya, maka ada pendapat nggak apa-apa anak-anak ke masjid tuh, yang kecil-kecil kadang-kadang cuma main, tapi minimal dia kenal tuh, oh itu masjid. Nah, lama-lama tapi harus dibina, dididik, nggak diumbar begitu, maksudnya nggak dilepas gitu. Ya ini ya. Jadi kalau sudah ngerti tadi ya, kita kembali pada masalah tadi, kalau udah ngerti maka Bapak ini buatlah catatan gitu. Ini harta suami, ini harta bawaan, tulislah. Nanti kalau udah ini tahun sekian mama harta ini gini, tanda tangan. Suami mengetahui, istri mengetahui, bahkan nanti anak mengetahui, kalau memang diperlukan kan boleh itu ya. Supaya apa? Nanti ketika kita meninggal dunia ada yang ngerti tentang itu, sehingga mana harta suami, mana harta istri ya, sehingga tidak ribut. Nah itulah yang menjadi lama tidak dibagi-bagi itu adalah karena tidak jelasnya harta. Betul nggak Pak? Ya ini nggak jelas mana nih gitu kan, apalagi orang kecil ya, rumahnya satu, ntar bagian istri cuma 1/8, udah mama dapat itu aja pintu belakang ya kan, ya 1/8 itu kan udah alhamdulillah pintu belakang ya gitu. Itu nah itu kan sakleknya begitu, makanya ya tidak begitu ya, berikanlah gitu. Maka kalau kita memahami harta bersama tadi, selain latar bawaan sudah milik masing-masing. Nah kalau di KHI itu contoh KHI itu harta bersama yang didapatkan selama berumah tangga itu yang tadi ya, ada kongsinya adalah suami bekerja di luar, istri bekerja di rumah, ini juga ada. Makanya yang harus disepakati antara suami istri ada berapa prosentasenya. Nah kan gitu kan. Kalau di KHI contoh tuh 50-50 kan gitu contohnya. Jadi suami 50%, istri 50%. Kalau memang ada kehendak yang lain itu boleh disepakati. Ya, bahwa suami 75 karena istri di rumah cuma itu aja, ada pembantu di rumah, istri 25 boleh. Nah sekarang bagaimana kalau dibalik? Boleh juga yang kerja istri. Nah, karena kan banyak istri kerja, suami juga kerja, tapi penghasil lebih besar daripada istri. Nah kalau istri mau saklek-saklekan ya, penghasilan istri milik istri kan gitu. Nah boleh kan, boleh gitu. Tapi kalau istri Indonesia ini baik-baik ya udah digabungkan gitu kan, itu sebenarnya kebaikan seorang wanita Indonesia. Seperti saya gitu Pak ya, saya ini istri saya kerja, saya ya kerja gitu ya. Akhirnya ya apa ya, kita gabung aja jadi satu, tidak ada masing-masing. Nah, maka ini bisa dikatakan 50-50 ya kalau sepakat gitu ya. Alhamdulillah istri saya kerja ya, saya kerja juga kan, walaupun kecil-kecilan kan kerja gitu Pak ya, ada penghasilan gitu kan. Nah ini gitu. Nah kadang-kadang yang bingung itu, yang menjadi masalah itu suami kerja istri tidak, istri kerja suami tidak. Nah ini yang kadang-kadang yang suka jadi muncul gitu. Kan kamu nggak kerja, masa dapat bagian kan gitu ya. Jadi lupa ya, apa yang dikerjakan istri di rumah itu lupa gitu. Ya tidak dihargai. Makanya dimanapun Bapak dan Ibu jangan pernah melihat orang kecil itu nggak ada apa-apanya. Ya, jangan dilihat begitu. Orang kecil pun punya perannya. Contoh aja di perumahan sini, tangannya ada 2. Ya, kalau rata-rata bapak punya pembantu, punya ART, asisten rumah tangga, begitu Lebaran semua ART pulang, bingung nggak Pak? Bingung. Yang lakukan kertas nasi, ya, kenapa? Nggak mau kan bapak-bapak suruh cuci piring,
supaya nggak cuci piring, beli kertas nasi, makanya pakai kertas, habis dibuang kan gitu. Atau belanja, udah makan di luar kan begitu, tua istri. Akan gitu. Makanya sekarang ini ada orang hajatan supaya nggak nyuci piring, pakai kertas, gitu aja kan gitu, gampang. Kayak kertas terus di apa ininya yang keranjang gitu, kayak itu kayak lidi itu kan. Nah udah, enak gitu lah. Gelas sekarang, dulu orang minum pakai gelas kaca, sekarang gelas plastik, ya buang-buang aja, nggak ada karena itu pecah prang, nggak pernah ada gitu. Nah ini yang juga udah berkembang kan gitu. Nah ini termasuk itu Pak, itu contoh. Makanya kita nggak boleh yang namanya kepada orang kecil itu kita nggak memperhatikan ya, walaupun sesuai dengan pekerjaannya. Ya buktinya itu tadi, kalau Lebaran itu para bapak, para ibu nih orang yang punya gitu ya, kelabakan juga ya, tinggal seminggu cucian numpuk ya, semuanya numpuk. Nah itu baru terasa bahwa pentingnya ada ART. Nah sama Bapak Ibu, pentingnya punya istri gitu ya kan gitu. Kalau punya istri kan ya ada tenang gitu kan, tenang gitu ya tuh. Ya nih ya. Nah maka ini ya ujungnya bahwa harta bersama itu ya, jadi ini masih ada juga yang belum paham gitu. Kemarin ada yang WA ya, jadi ketika suami itu meninggal ya, maka harta itu harus jelas. Kalau harta bersama harus dibagi dulu sebelum pembagian warisan. Itu loh. Pama saya nih, saya ini alhamdulillah istri 1, anak 5, semuanya masih ada. Kalau saya meninggal, Mama harta atas saya sekarang itu mau 100 juta Mama. Karena ini harta bersama, saya nggak punya harta bawaan, Mama itu juga dianggap nggak punya gitu. Jadi 50-50. Nah, berarti kalau saya meninggal, harta saya yang menjadi hak waris itu yang 50 itu. Dari 50 itu istri saya masih dapat 1/8. Gitu. 7/8 dari 50 itu menjadi hak anak-anak saya. Berarti istri saya punya berapa? Ya 50 juta plus 1/8 itu berapa? Ya adalah 6 juta lebih ya itu. 6 juta lebih, kalau 100 kan 12,5 ya. 6 juta 250 tambah 50 kan gitu. Itu milik istri, sehingga istri tenang gitu loh. Coba kalau cuma punya berapa bagian istri? 6 juta 250 Mama. Mereka mana tah kan gitu. Ya pasti kasihan. Maka anak juga harus ngerti gitu loh. Ini yang dibaginya. Nah, itu. Ya, ini yang harus tahu gitu. Makanya itu tadi ya, harta-harta ini ya kalau mau hitungan ya harus jelas gitu, harus jelas. Kalau hitungan ya anak-anak juga begitu. Yang lebih bermasalah lagi itu adalah kalau gitu. Nikahnya tidak sekali. Ini kan kehidupan nyata ya. Nikah tidak sekali. Nikah tidak sekali bukan berarti poligami, belum tentu. Istri pertama cerai, istri pertama meninggal, atau itu kan kemudian menikah lagi. Itu kan punya makna, punya masalah. Ya, gitu. Jadi kalau ada orang nikah 2 kali contoh. Ya, saya menikah yang pertama saya cerai, padahal punya anak, kan gitu. Nikah yang kedua, kemudian saya meninggal. Ini kemana ada contoh seperti ini soalnya. Jadi suami menikah, punya anak 1, kemudian cerai, kan gitu. Punya anak laki-laki, kemudian menikah dengan wanita lain, punya anak perempuan. Nah, kemudian saya meninggal, kan gitu. Bagaimana? Ya, kalau bicara tentang ahli warisnya adalah istri yang kedua itu dan
dua anak. Ya kan? Anak laki-laki dari istri pertama dan anak perempuan dari istri kedua. Itu anak saya. Haknya sama maksudnya ya tetap lidzakari mislu hadzal unsayain, punya hak maksudnya. Tetap yang laki-laki 2 kali yang perempuan. Gitu. Nah, bagaimana harta gono gininya? Nah, makanya itu tadi harus diselesaikan sebelumnya. Makanya Bapak dan Ibu, ketika suami ini menceraikan istri yang pertama, itu harus tuntas tentang gono gininya, gitu kan. Kadang-kadang yang namanya orang cerai pasti dalam keadaan suasana yang tidak baik. Biasanya apalagi istri, perempuan itu kan emosionalnya tinggi. Yang penting cerai, saya nggak butuh harta apa-apa. Gitu waktu itu. Nah, kan gitu rata-rata kan Pak ya. Yang penting cerai, saya ingin bebas dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ya, kalau seperti itu artinya diterima, ya sudah. Tidak menuntut harta ini, ya sudah, berarti udah bebas kan gitu. Ya, berarti seolah-olah mengikhlaskan semuanya diberikan pada suaminya, mantan suami. Yang penting dia terbebas gitu. Ya kan gitu kan ya. Harusnya kan begitu. Kalau si istri itu menginginkan harta, ya harus diurus ketika cerai itu. Diurus. Mana bagian saya? Apa yang bisa dibagi dengan perceraian ini kan gitu kan, hartanya. Tuh. Nah, ketika nikah dengan istri yang kedua, nah ini, maka di sini juga harus jelas mana harta goni-goninya dengan istri kedua itu dibagi dulu harta bersama atau goni-goni itu, dan nanti istri kedua mendapat 1/8 dari harta saya. Nah, gitu. Nah, sisanya nanti baru ke anak-anak itu. Nah, dari kasus yang barusan itu bahwa kalau bicara warisan adalah yang dapat warisan adalah istri yang kedua, karena yang pertama sudah diceraikan berarti bukan istrinya, yang kedua adalah berarti itu istrinya dan kedua anaknya. Kalau anak kan nggak ada namanya mantan. Kalau istri ada namanya mantan. Jangan terpengaruh dengan yang di TikTok itu. Makanya nikah sama istri itu guru gitu. Kalau nggak paham bisa diulang gitu kan bisa. Nah, itu kan itu hore gitu kan. Nah, gitu. Makanya